Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1760-1760 Putra Mahkota Ketiga dari Klan Naga. Kota Naga, ibu kota Kekaisaran Drakonid. Tiga lengkungan naga raksasa terletak di empat arah, utara, selatan, timur, dan barat. Di utara, ada puncak gunung raksasa. Puncak gunung setinggi 5.000 meter, mencapai langsung ke awan. Di atas puncak gunung, ada seekor naga yang berukuran lebih dari 2.000 meter. Tanda seru, ini adalah Dewa Klan Naga. Sayap besar dan kepala besar tergeletak di puncak gunung, menghadap ke seluruh kota naga. Gunung naga di utara ini diangkut ke sini langsung dari tempat lain lebih dari 10.000 tahun yang lalu oleh pembangkit tenaga ras naga. Ini untuk mengumumkan Dewa Ras Naga dan kepercayaan ras naga. Kota Naga adalah satu-satunya kota di seluruh benua tempat ras naga sering terlihat. Dari waktu ke waktu, akan ada naga yang berputar-putar di langit. Ini kota naga. Wang Xian mengambang 30 km di depan kota naga. Melihat kolam naga di depannya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Hierarki Kekaisaran Drakonid jelas. Manusia dianggap inferior sedangkan Drakonids dianggap bangsawan. Ras naga adalah eksistensi tertinggi di kerajaan Drakonid. Mereka akan menerima perlakuan tertinggi kemanapun mereka pergi di Kekaisaran Drakonid. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian tidak segera pergi ke Istana Naga. Sebaliknya, dia langsung pergi ke gerbang kota dan memasuki kota naga. Dia memberitahu Kekaisaran Drakonid bahwa dia akan tiba dalam 5 hari. Hari ini baru hari keempat. Setelah memasuki kolam naga, orang bisa melihat bangunan berbentuk naga dan patung dewa ras naga di mana-mana. Ada juga beberapa tempat untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Di jalan-jalan di seluruh kota naga, Drakonid dengan tanduk naga jelas berstatus lebih tinggi. Orang biasa harus memberi jalan bagi Drakonids. Para Drakonid dengan tanduk naga umumnya lebih kuat. Hualala, pada saat ini, suara-suara tiba-tiba terdengar. Wang Xian sedikit terkejut saat dia menyadari bahwa orang di depannya sedang berlutut di tanah. Hah! Dia sedikit terkejut saat melihat lebih dari selusin naga humanoid dengan tanduk naga dan ekor naga berjalan mendekat. Mereka yang memiliki tanduk naga dan ekor naga adalah pembangkit tenaga listrik di atas level Kaisar Naga. Warga Kekaisaran Drakonid dan bahkan Drakonids harus berlutut dan memberi hormat ketika mereka melihat mereka. Semua orang di sekitar berlutut di tanah. Wang Xian, yang berdiri di pinggir jalan, muncul dengan sangat tiba-tiba. Tuanku, jika Anda lewat, Anda harus berlutut bahkan jika Anda adalah orang luar. Sebuah suara yang kuat terdengar di sampingnya. Wang Xian menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Drakonid dengan tanduk naga yang menatapnya dengan marah. Di sekelilingnya, beberapa warga Dragon City sedang menatapnya. Wang Xian sedikit mengernyit dan mengabaikan mereka. Dia berjalan lurus ke depan. Hah! Selusin Drakonid yang sedang berjalan di tengah jalan sedikit terpana saat melihat Wang Xian yang masih berdiri. Pangeran ketiga, manusia ini. Seorang pria parubaya di sebelah kiri di depan sedang menilai Wang Xian. Dia mengangkat alisnya dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia dipenuhi dengan tampilan yang mulia. Kekuatannya luar biasa. Drakonid parubaya yang berdiri di tengah selusin orang mengangkat alisnya dan menilai Wang Xian juga. Dia bertanya dengan samar, dari siapa dia? Raja Naga dari Istana Naga. Dia telah diundang ke kerajaan Drakonid. Sementara kelompok ahli naga menilai dia, Wang Xian juga melihat ke arah mereka saat dia menjawab dengan lemah. Raja Naga dari Istana Naga. Fraksi mana ini? Beraninya mereka memanggilnya Raja Naga. Hah, menarik. Mereka benar-benar tahu cara menyedotnya. Pangeran ketiga dari klan naga yang berdiri di tengah kelompok itu tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan Wang Xian dan berjalan lurus ke depan. Dia sama sekali tidak menaruh Wang Xian di matanya. Hah! Raja Naga dari Istana Naga. Drakonid yang memarahi Wang Xian sebelumnya sedikit terpana. Orang-orang di sekitarnya juga tertegun. Selusin anggota ras naga mungkin tidak tahu nama Raja Naga dari Istana Naga, tetapi warga Kekaisaran Drakonid sangat jelas tentangnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi terbaru yang bangkit di daratan yang luar biasa.
Dia membunuh Kaisar Burung Iblis 9 langit dari 10.000 kerajaan iblis dan menghancurkan 2 kerajaan. Kekuatannya sangat menakutkan dan dia adalah salah satu ahli top di benua itu. Namun, yang tidak mereka duga adalah Raja Naga dari ras naga benar-benar datang ke kota naga mereka. Raja Naga, Sanjungan. Ketika warga kota naga mendengar kata-kata lebih dari 10 ahli ras naga, wajah mereka dipenuhi keheranan dan mata mereka berkilat dengan tatapan aneh. Sanjungan. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata ini dan melihat sekelompok tokoh ras naga pergi dengan bangga, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia sudah menyaksikan arogansi para naga. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian melihat imajinasi mereka. Alasan mengapa pemimpin Istana Naga yang baru bangkit ini disebut Raja Naga adalah karena dia bisa disebut Raja Naga ketika dia setengah langkah lagi dari umur panjang. Di atas umur panjang, dia bisa disebut Kaisar Naga. Berbicara secara logis, Raja Naga ini memiliki kekuatan umur panjang level 6. Dia pasti bisa disebut Kaisar Naga. Di dunia kita, selain klan naga dan raja kita, siapa lagi yang berani memanggilnya Kaisar Naga? Pemimpin Istana Naga jelas tidak berani menjadi Kaisar Naga, jadi dia disebut Raja Naga. Itu benar, ini setidaknya akan memberikan kesan yang baik bagi kerajaan naga dan klan naga kita. Hehe. Pemimpin Istana Naga ini benar-benar tahu bagaimana melakukan sesuatu. Orang yang di tengah tadi adalah Pangeran Ketiga, kan? Dia adalah salah satu anggota paling menonjol dari klan naga. Mereka yang bisa merebut posisi putra mahkota hampir pasti akan menjadi Kaisar Naga di masa depan. Ini adalah eksistensi tertinggi dari klan naga. Suara percakapan terdengar di sekitar Wang Xian. Kata-kata warga kerajaan Drakonid membuatnya sedikit terpanas sekali lagi. Di klan naga surgawi, penguasa istana naga disebut Raja Naga. Bahkan jika dia berada di alam dewa atau lebih tinggi, dia masih disebut Raja Naga. Hanya Raja Naga yang telah berkultivasi ke-9 transformasi yang bisa disebut Dewa Naga. Adapun Kaisar Naga, Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan jijik. Klan naga surgawi tidak memiliki gelar seperti itu. Setelah berkeliaran selama setengah hari, dia menyadari bahwa warga dari seluruh kekaisaran Drakonid sangat menghormati dan menghormati klan naga. Mereka menyebut diri mereka hamba naga. Keyakinan semacam ini bahkan dipenuhi dengan kebutaan. Wang Xian berjalan-jalan di sekitar kota naga dan menemukan restoran yang bagus untuk ditinggali. Ketika identitas Wang Xian terungkap di kota naga, Raja Naga, yang berada di Istana Naga di pusat kota naga, telah menerima berita tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa Raja Naga dari Istana Naga telah tiba lebih awal, ekspresi puas muncul di wajahnya. Perdana Menteri, siapkan perjamuan untuk Raja Naga dari Istana Naga besok. Putra Naga, Kaisar Naga, langsung memerintahkan Perdana Menteri untuk belajar. Ya, Kaisar Naga. Hari ini, Pangeran Ketiga dari klan naga dan yang lainnya telah datang ke kolam naga. Haruskah kita mengundang mereka besok? Perdana Menteri berjanggut putih di ruang kerja Kekaisaran ragu sejenak dan berkata, tentu saja, kita harus memberitahu Pangeran Ketiga dan yang lainnya tentang ini. Kami hanya perlu memesan kursi untuk mereka. Adapun apakah mereka akan datang atau tidak masalah. Kaisar Naga mengangguk. Juga, bagaimana keadaan di perbatasan dengan Kekaisaran Aosan? Melaporkan kepada Kaisar Naga, kami telah menggunakan formasi untuk mengumpulkan darah. Namun, pada tingkat ini, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Perdana Menteri berjanggut putih segera menjawab. Kirim lebih banyak legiun dan kirim tim kecil naga di antara manusia. Mempercepat. Raja Naga segera memerintahkan. Ya, Perdana Menteri berjanggut putih membungkuk dan pergi. Raja Naga dari Istana Naga. Setelah hening sejenak di ruang kerja Kekaisaran, Raja Naga dengan lembut mengetuk meja. Aku ingin tahu garis keturunan seperti apa Raja Naga ini yang begitu luar biasa di usia yang begitu muda. Coba rekrut dia. Bab 1761 Raja Naga vs Raja Naga. Raja Naga kita telah menyiapkan pesta. Silakan. Keesokan harinya, ketika Wang Xian hendak menuju ke Istana Naga, seorang ahli umur panjang dari Kekaisaran Drakonid berjalan ke arahnya dan mengundangnya. Oh. Saya baru saja akan menuju ke sana. Memimpin. Tanda seru. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikuti ahli itu dengan senyuman di wajahnya. Mereka berjalan ke Istana Naga.
Di depan aula naga, ada patung dewa ras naga yang berukuran beberapa ratus meter. Di aula naga yang besar, ada patung ras naga di mana-mana. Prajurit berbaju zirah merah, biru, dan hijau sedang berpatroli di toko naga. Mereka memiliki tanduk naga yang panjangnya beberapa puluh sentimeter dan tampak luar biasa. Hahaha, selamat datang, Raja Naga. Silakan duduk, Raja Naga. Saat itu hampir tengah hari. Di bawah kepemimpinan pembangkit tenaga listrik dari kerajaan Drakonid, Wang Xian tiba di sebuah aula besar. Begitu dia memasuki aula, dia mendengar suara heroik. Wang Xian menoleh dan melihat seorang pria parubaya duduk di singgasana naga di tengah. Pria parubaya itu mengenakan jubah naga merah menyala dengan tanduk naga besar. Dia tampak agung dan mendominasi. Pria parubaya itu adalah Raja Naga. Di samping Raja Naga, ada kursi lain. Seorang tetua ras naga sedang duduk di atasnya dan mengukurnya. Ada lebih dari 100 orang duduk di kedua sisi aula. Di sisi kanan kursi, ada lebih dari 20 anggota ras naga. Di tengah, ada 7-8 anggota ras naga yang tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, mereka tampak seperti naga utuh. Di sisi lain, ada sekelompok pembangkit tenaga listrik dan menteri penting kerajaan Drakonid. Yang paling dekat dengannya adalah para pangeran dan putri kerajaan Drakonid. Karena Raja Naga telah mengundangku, secara alami aku akan bergegas. Wang Xian melihat semua orang menatapnya dan masuk dengan tenang. Dia mengalihkan pandangannya ke sesepuh di samping Raja Naga dan berjalan menuju posisi yang ditunjukkan oleh Raja Naga. Posisi pertama di sebelah kiri disiapkan untuknya sendirian. Haha, ku dengar Raja Naga tak tertandingi di generasinya. Mau tak mau aku ingin mengenalnya. Silakan duduk, Raja Naga. Siapkan anggur musim semi naga terbaik dan siapkan bahan-bahan kelas umur panjang untuk Raja Naga. Raja Naga tertawa terbahak-bahak dan memberikan teriakan ringan. Terima kasih atas keramahan Anda, Raja Naga. Wang Xian menangkupkan tangannya sambil tersenyum dan duduk di kursinya. Satu persatu, para pelayan membawa bahan-bahan yang sangat bagus dan meletakkannya di depannya. Ayo, mari kita cicipi anggur musim semi naga yang unik dari kerajaan Drakonid kita. Raja Naga mengambil cangkir anggur dan memberi isyarat padanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat pada Raja Naga. Wang Xian tidak takut dengan kerajaan Drakonid, tapi dia masih takut dengan ras naga di belakang mereka. Meskipun Istana Naga dapat menahan serangan ras naga, jika ras naga benar-benar ingin melawannya, Istana Naga bukanlah tandingannya sama sekali. Terutama Dewa Ras Naga itu. Oleh karena itu, Wang Xian harus datang kali ini. Kamu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Anda baru berusia 30-an dan memiliki kekuatan umur panjang level 6. Anda dapat membunuh burung iblis dari 9 surga. Saat Wang Xian sedang meminum anggur musim semi naga, suara penasaran datang dari sisi lain. Wang Xian menoleh dan mengalihkan pandangannya ke naga penasaran itu. Dia menganggukkan kepalanya dengan lemah. Di antara kelompok naga di seberangnya, lebih dari selusin dari mereka adalah pangeran ketiga dan sisa naga yang dia temui kemarin. Untuk dapat mencapai level seperti itu di usia 30-an, Dewa Naga baru mencapai ranah umur panjang ketika dia berusia 30-an. Aku sangat penasaran, Raja Naga. Garis keturunan macam apa yang Anda miliki untuk dapat mencapai level seperti itu dengan begitu cepat? Pangeran Naga ketiga bertanya langsung pada Wang Xian. Ini terkait dengan rahasia kultivasi saya. Secara alami, saya tidak bisa memberitahu orang lain. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar kata-katanya. Haha, Raja Naga, di level kita, tidak ada yang disembunyikan. Aku juga sangat penasaran. Raja Naga, garis keturunan macam apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu kuat? Raja Naga tidak menghentikan pangeran ketiga untuk berbicara. Dia terus bertanya ketika mendengar jawaban Wang Xian. Tujuan utama mengundang Raja Naga selama ini adalah untuk mengetahui garis keturunan seperti apa yang dimiliki Raja Naga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan mengingini garis keturunanmu? Haha, Raja Naga, kamu benar-benar terlalu memikirkannya. Di seluruh benua transendensi, tidak ada garis keturunan yang lebih mulia dari kita. Pangeran ketiga dari suku naga berbicara kepada Wang Xian dengan bangga. Ekor naga hijaunya bergoyang sedikit. Itu hanya garis keturunan biasa. Raja Naga, Anda mengundang saya.
Jangan bilang kamu hanya ingin tahu garis keturunan apa yang aku dapatkan. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat mereka bertanya lagi dan lagi. Hehe, ini hanya satu aspek. Senyum di wajah Raja Naga sedikit memudar ketika dia melihat Wang Xian masih tidak menjawab. Dia bertanya dengan samar. Tidak masalah jika kamu tidak berbicara tentang garis keturunanmu. Ketika saya mendengar bahwa Anda baru saja bertarung, saya bisa berubah menjadi binatang iblis raksasa. Selain itu, setelah menggunakan avatarmu, kamu bisa meningkatkan ukuran tubuhmu hingga beberapa puluh kilometer. Saya sangat ingin tahu tentang hal itu. Tolong tunjukkan kami, Raja Naga. Suara pangeran ketiga dari suku naga berlanjut. Dia menyesap anggur musim semi naga di atas meja dan terus menatap Wang Xian dengan acuh tak acuh. Itu benar. Kami ingin melihat garis keturunan seperti apa yang memungkinkan Raja Naga memiliki bakat yang melampaui Dewa Naga kami. Untuk bisa berubah menjadi binatang iblis besar, itu pasti luar biasa. Anggota suku naga yang berada di samping pangeran ketiga dari suku naga juga berbicara dengan rasa ingin tahu. Di seluruh aula, pandangan semua orang tertuju pada Wang Xian. Jelas bahwa mereka ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Wang Xian melihat bahwa semua orang menatapnya dan ingin dia berubah menjadi bentuk naganya, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Ini mungkin sedikit merepotkan. Aku hanya akan berubah selama pertempuran. Wang Xian berkata dengan tenang. Suaranya bergema di seluruh aula. Kata-kata Wang Xian menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Di sisi berlawanan, lebih dari 20 anggota ras naga memiliki sedikit rasa dingin di mata mereka. Rasa dingin di mata mereka tidak disembunyikan sama sekali. Mereka duduk sedikit dan menatap Wang Xian. Di tengah aula, Raja Naga sedikit mengernyit. Sedikit ketidaksenangan melintas di matanya. Karena aku hanya akan berubah selama pertarungan, itu sederhana. Salah satu anggota ras naga ingin berkonsultasi dengan Raja Naga. Pada saat ini, sesepuh dari klan naga yang duduk di samping Raja Naga tiba-tiba berbicara. Dia melihat semuanya dengan tenang dan memberi perintah. Ya, tetua. Anggota klan naga segera mengangguk dengan hormat. Lebih dari 20 anggota istana naga saling memandang. Di antara mereka, pangeran ketiga, yang paling kuat, hanya berada di tingkat ketiga umur panjang. Dia jauh lebih lemah dari Raja Naga. Namun, ini hanya pelajaran. Bahkan jika Raja Naga berada di tingkat umur panjang ke-6, mereka tidak takut sama sekali. Sui bohong, ayolah. Anda adalah Raja Naga, dan pihak lain juga adalah Raja Naga. Ayo bicara dengan Raja Naga dari Istana Naga. Pangeran ketiga dari klan naga tiba-tiba berkata kepada anggota klan naga yang belum berubah. Haha, ini pangeran ketiga. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melawan Raja Naga dari Istana Naga. Aku juga Raja Naga sekarang. Ayo, Raja Naga, ayo spar. Ledakan, naga air umur panjang setengah langkah mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke tengah aula. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara dengan Wang Xian. Saat sekelompok naga melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi senyuman. Bab 1762 Klan Naga 1762 adalah penguasa daratan yang luar biasa. Raja Naga dari Klan Naga melawan Raja Naga dari Istana Naga. Para anggota Klan Naga tidak merasa ada yang salah dengan kemunculan naga dari Klan Naga untuk melawan Raja Naga dari Istana Naga. Menurut pendapat mereka, karena mereka berdua adalah Raja Naga, itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk bertarung satu sama lain. Tanda seru. Kaisar Naga mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa hanya ada satu Raja Naga yang bertarung, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia adalah pemimpin kerajaan Drakonid, dia tidak memiliki hak untuk memerintahkan anggota klan naga. Bahkan saat menghadapi pangeran ketiga dari klan naga, dia harus memperlakukannya dengan hangat. Adapun tetua klan naga di sampingnya, dia harus memperlakukannya dengan lebih hormat. Satu kalimat dari klan naga bisa mengubahnya, Kaisar Naga, menjadi anjing liar. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan klan naga. Kesuili memancarkan naga yang mungkin milik klan naga saat dia menatap Wang Xian. Menghadapi seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Raja Naga ini tidak memberikan muka kepada para penguasa klan naga. Dia bahkan meminta Raja Naga kita untuk bergerak. Haha, Raja Naga dari Istana Naga ini masih berakal sehat. Kalau tidak,
Bagaimana dia bisa menyebut dirinya Raja Naga? Ini berarti dia masih sangat menghormati klan naga. Di belakang upacara, para ahli kerajaan drakonit tidak terlalu terkejut melihat pemandangan ini. Mereka bahkan tidak merasa ada yang tidak beres, karena ras naga mereka adalah yang tertinggi. Para ahli kerajaan drakonit bahkan menduga bahwa Tuan Istana Naga menyebut dirinya Raja Naga karena dia takut dengan ras naga. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan menyebut dirinya sebagai Raja Naga. Sebaliknya, dia akan memanggil dirinya sendiri sebagai Raja Naga. Tentu saja, jika pemimpin Istana Naga menyebut dirinya sebagai Raja Naga dari klan naga pasti akan mengajarinya apa itu Raja Naga yang sebenarnya. Mata Wang Xian berkilat dingin ketika dia melihat Raja Naga umur panjang setengah langkah, yang bisa dia bunuh dengan satu tangan, memprovokasi dia. Dia menyesap anggur musim semi naga dengan lembut. Raja Naga setengah langkah, saya khawatir itu tidak sepadan dengan waktu saya. Wang Xian meletakkan cangkir anggurnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hah, mengapa? Ketika Kesuili mendengar kata-kata Wang Xian, dia sedikit terkejut. Sedikit kemarahan melintas di matanya. Mengapa? Raja Naga, apakah kamu meremehkanku? Aku, Kesuili, adalah Raja Naga dari klan naga yang bermartabat. Saat dia berbicara, aliran air beriak di tubuhnya dan aura dingin mengalir ke arah Wang Xian. Wang Xian berdiri dengan lembut dan menatap Raja Naga. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Raja Naga, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Huala, setelah dia selesai berbicara, Raja Naga mengerutkan kening dan berdiri. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Sialan, Raja Naga, apakah kamu meremehkanku? Namun, pada saat ini, sedikit rasa dingin muncul di mata Aqua Dragon yang berdiri di tengah. Dia mengeluarkan geraman rendah dan tubuhnya secara bertahap membesar. Dia berubah menjadi Aqua Dragon sepanjang 6 meter. Dia melebarkan sayap besarnya sedikit dan menatap Wang Xian dengan dingin. Seorang pria yang setengah langkah dari umur panjang berani memprovokasi saya lagi dan lagi. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Xian. Dengan jentikan jarinya, kekuatan destruktif diarahkan padanya. Bang! Apa? Bahkan sebelum Aqua Dragon sempat bereaksi, tubuhnya terlempar ke belakang dan terhempas keras ke arah kelompok naga. Di aula utama, wajah naga dan drakonit sedikit berubah. Dalam sekejap, semua orang berdiri dan menatap Wang Xian dengan niat membunuh. PFFT. Aqua Dragon mendarat di atas meja dan memuntahkan seteguk darah segar. Matanya dipenuhi rasa takut. Kamu. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan kaget dan marah. Kamu berani menyakiti murid nagaku. Penatua naga di samping Kaisar Naga juga berdiri perlahan. Dia menatap Wang Xian dan berteriak dengan dingin. Kamu masih ingin berdebat denganku dengan kekuatan seperti itu? Ekspresi Wang Xian menjadi dingin juga. Dia akhirnya tahu hari ini bahwa kerajaan drakonit tidak mengundangnya ke sini untuk menjadi tamu mereka. Sebaliknya, mereka ingin memahami garis keturunannya dan mengapa dia bisa mencapai umur panjang level 6 dengan begitu cepat. Namun, kerajaan drakonit dan ras naga semuanya tinggi dan perkasa. Mereka sama sekali tidak memandangnya. Raja naga dari ras naga benar-benar ingin bertarung dengannya. Jadi kamu ingin berdebat denganku, Raja Naga. Aku khawatir aku akan membunuhmu secara tidak sengaja setelah aku bergerak. Orang tua di samping Raja Naga perlahan berdiri. Tekanan yang sangat menakutkan menyebar ke arah Wang Xian. Orang tua dari Dragon Rache berdiri. Tingginya lebih dari 2 meter dan sangat kokoh. Dia memiliki tanduk naga besar dan ekor naga sepanjang 2 meter. Di belakangnya, aliran air memadat menjadi naga air sepanjang 10 meter. Tetua klan naga menatap Wang Xian dari atas. Dia seperti dewa yang memandang rendah semut di dunia manusia. Kekuatan umur panjang level 7-nya benar-benar dilepaskan. Raja Naga, klan naga adalah penguasa benua transendental. Siapapun yang menyakiti murid-murid klan naga harus membayar mahal, bahkan jika Anda adalah Tuan Istana Naga. Namun, penguasa Istana Naga masihlah seekor semut di mata ras naga. Sekarang, berlutut dan minta maaf kepada murid ras naga. Minta maaf dengan tulus. Istana Naga Anda dapat bergabung dengan Kekaisaran Drakonit dan mengirim bawahan Anda untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Ao San untuk menebus kejahatan Anda. Raja Naga melihat kemarahan Raja Naga dan berbicara kepada Wang Xian dengan tenang.
Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Ras naga, penguasa benua supernatural, berlutut dan meminta maaf. Menebus kejahatannya, dan dia bahkan bertindak seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Seperti yang diharapkan dari ras naga tinggi dan perkasa yang memandang rendah semua orang. Berlututlah dan minta maaf. Di sisi berlawanan, pangeran ketiga ras naga mengayunkan tubuhnya dan menyapu ekor naganya ke belakang. Ekor naganya, yang panjangnya lebih dari 1 meter, menjadi panjang puluhan meter dan menyapu ke arah kaki Wang Xian. Wang Xian perlahan mengulurkan tangannya dan meraih ekor naga dari pangeran ketiga ras naga. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap putra naga, Raja Naga. Raja Naga, 5 hari yang lalu, kamu mengirim seseorang untuk mengirimkan surat undangan. Aku, Raja Naga, bergegas mendekat tanpa ragu. Namun, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Raja Naga, mudah diganggu? Mata Wang Xian berkedip saat dia menanyai Raja Naga dengan dingin. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan kerajaan Drakonid. Namun, jika pihak lain menggertaknya, dia, Wang Xian, tidak takut sama sekali. Jadi bagaimana jika itu adalah kerajaan Drakonid? Jadi bagaimana jika itu adalah ras naga? Jadi bagaimana jika itu adalah dewa ras naga? Setelah beberapa tahun berkultivasi, dia pasti bisa menyeret ras naga ke dunia bawah. Beraninya benih setengah naga menggertak naga sejati. Lepaskan saya. Sebelum putra naga, Raja Naga, dapat menjawab, pangeran ketiga dari ras naga melihat ekor naganya dicengkeram dan meraung marah. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi naga api yang berukuran lebih dari 10 meter. Api yang menghanguskan mengalir langsung ke arah Wang Xian. Raja Naga, jika kamu berani bergerak lagi, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Raja Naga melihat serangan ketiga pangeran ras naga yang dipenuhi amarah. Dia meliriknya dengan dingin dan menatap Wang Xian saat dia memperingatkannya. Hehe, mati, arogansi, dan superioritas. Dia harus membayar harga kematian. Bab 1763 Pembunuh Naga 1763. Hehe, mati. Ketika Putra Naga, Kaisar Naga, berkata bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya, niat membunuh di hati Wang Xian benar-benar dilepaskan. Tanda seru. Dia melihat api naga yang menyerangnya dengan tatapan dingin. Tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat yang sama, dia memegang ekor pangeran ras naga ketiga. Gelombang kekuatan destruktif bergegas menuju pangeran ketiga dari ras naga. Kekuatan destruktif langsung menyerbu ke dalam tubuh pangeran ketiga dari ras naga. Mengaum. Tidak, jangan bunuh aku, tidak, jangan. Suara ketakutan datang dari pangeran ketiga ras naga. Saat dia merasakan energi destruktif di tubuhnya, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dia menatap Wang Xian dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Haha, Kekaisaran Drakonid dan ras naga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Raja Naga, mudah diganggu? Wang Xian mengungkapkan ekspresi nakal. Aura mendominasi yang di atas segalanya dipancarkan dari tubuhnya. Aura naga yang kuat menyebabkan ekspresi Putra Naga, Kaisar Naga, dan Kaisar Naga lainnya berubah drastis. Apa? Dia benar-benar berani membunuh pangeran ketiga ras naga. Sialan, mereka benar-benar berani membunuh penguasa ras naga. Ketika Wang Xian bergerak, pangeran ketiga dari klan naga berteriak ketakutan dan putus asa. Ini menyebabkan semua orang di aula utama mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Lebih dari 20 anggota klan naga tertegun. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan benar-benar berani membunuh anggota klan naga mereka. Mereka adalah klan naga, penguasa daratan yang luar biasa. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Sungguh Raja Naga yang hebat. Dia berani membunuh anggota klan naga kita. Mati. Klan naga kami akan membunuh setiap anggota istana naga Anda. Raja Naga sedikit terkejut dengan serangan dahsyat Wang Xian. Setelah itu, aura kekerasan melonjak keluar dari tubuhnya. Raja Naga, kamu mencari kematian. Putra Naga, Raja Naga, meraung marah. Raja Naga dari Istana Naga sebenarnya berani membunuh klan naga. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Ini tidak bisa dimaafkan. Tak termaafkan. Ledakan. Raja Naga dari ras naga mengulurkan tangannya dan berubah menjadi cakar naga.
Tubuhnya berubah menjadi naga api sepanjang 30 meter. Api yang mengerikan menyebabkan seluruh aula bergetar. Jika bukan karena aula besar, Raja Naga dari ras naga mungkin akan runtuh saat dia berubah. Api brutal menyerang Wang Xian secara langsung. Seorang ahli umur panjang tingkat 6 berani untuk tidak mematuhi perintah ras naga dan membunuh seorang murid ras naga. Tahukah kamu bahwa tidak ada yang berani membunuh murid ras naga selama lebih dari 100.000 tahun? Suara agung dan mendominasi datang dari mulut Raja Naga. Nyala api menyapu dan bahkan udaranya terbakar. Maka aku akan menjadi pembunuh naga hari ini. Ketika Wang Xian melihat api yang mengerikan menyerangnya, wajahnya juga menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, aura yang kuat dari umur panjang level 8 dilepaskan sepenuhnya. Tubuhnya bergerak, dan salah satu lengannya berubah menjadi cakar naga yang berukuran lebih dari 10 meter dan terbang menuju Raja Naga. Ledakan, 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 ledakan. Suara yang sangat keras terdengar, disertai dengan suara istana yang hancur. Cakar naga Wang Xian mencengkeram tubuh Raja Naga. Cakarnya yang tajam berisi atribut logam, atribut api, atribut kayu, atribut air, dan atribut bumi. Dengan sapuan cakarnya, dia menembus tubuh Raja Naga. Mengaum. Tidak. Raja Naga merasakan hilangnya kekuatan hidup dengan cepat di tubuhnya dan merasakan kekuatan menakutkan dari Wang Xian. Dia berteriak ngeri. Darah naga terus menetes. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Batuk-batuk-batuk. Kamu bukan umur panjang 6. Dia membuka mulutnya dengan enggan dan batuk tanpa henti. Aliran darah naga mengalir keluar saat dia berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Raja Naga terbunuh. Raja Naga benar-benar terbunuh. Kamu tidak berada di tingkat umur panjang ke-6. Di bawah mereka, semua orang dari kerajaan Drakonid, anggota ras naga, dan bahkan Raja Naga, Putra Naga, melihat pemandangan ini dengan ngeri saat mereka berteriak kaget. Terutama Raja Naga. Ketika dia melihat Wang Xian membunuh Raja Naga yang berada di tingkat 7 umur panjang tanpa keraguan, matanya dipenuhi ketakutan. Raja Naga, beraninya kamu. Dia menunjuk Wang Xian dan berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Raja Naga, aku datang ke Kekaisaran Drakonid demi kamu, namun kalian mencoba menggertakku. Hehe, jadi bagaimana jika kamu dari Dragon Rache? Hari ini, aku ingin membunuh beberapa naga lagi. Wang Xian berbalik dan menatap Raja Naga. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Swoosh! Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang Raja Naga secara langsung. Perlindungan Dewa Naga. Ketika Raja Naga melihat Wang Xian yang menyerangnya, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia meraung keras dan banyak sisik naga merah menyala menutupi tubuhnya. Setiap sisik naga mengandung pertahanan yang menakutkan. Bam! Cakar naga Wang Xian mendarat dengan keras di sisik naga, tetapi tidak ada jejak yang tersisa di sana. Hah! Wang Xian sedikit terkejut. Mata naga yin yangnya mengukur armor skala naga merah menyala. Ini adalah sisik naga dari Dewa Ras Naga. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, jangan pernah berpikir untuk menghancurkannya. Raja Naga, kamu mencari kematian. Perlombaan naga tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, ras naga tidak akan melepaskanmu. Kamu dan seluruh istana nagamu akan dihancurkan oleh perlombaan naga. Raungan marah Raja Naga bergema di seluruh kota naga. Dari dentuman keras hingga raungan Raja Naga, semua orang di kota naga mengalihkan perhatian mereka ke istana naga. Itu suara Raja Naga. Itu suara Raja Naga. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi di istana naga? Raja Naga dari istana naga. Ini terkait dengan Raja Naga dari Istana Naga, apakah Raja Naga mencari kematian? Semua orang di kota naga terkejut saat mendengar suara itu. Raja Naga benar-benar mengeluarkan suara yang sangat marah. Di Aula Naga, ahli umur panjang dan tentara kota naga sedang terbang di atas. Hancurkan istana nagaku, maka saya akan memulai pembantaian hari ini. Haha. Wang Xian memiliki ekspresi muram di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Raja Naga. Dia menatap anggota klan naga dan tuan muda kerajaan naga. Tidak, tidak, kau orang gila. Beraninya kau membunuh klan naga kami. Ketika lebih dari 20 anggota klan naga di bawah merasakan niat membunuh yang menakutkan,
semua anggota klan naga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan berani membunuh mereka. Pemimpin Istana Naga mengaku sebagai Raja Naga, bukankah dia mencoba menjilat klan naga? Bukankah nama ini berarti dia takut pada klan naga? Kenapa dia berani membunuh anggota klan naga? Selain itu, kekuatannya cukup untuk membunuh Kaisar Naga, yang berada di level 7 umur panjang. Lebih dari 20 ahli dari klan naga dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Bab 1764 di bawah 1764 pembunuh naga. Ras naga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sekelompok sampah dari ras naga memiliki hak untuk menggertakku? Wang Xian memandangi lebih dari 20 anggota ras naga yang dipenuhi ketakutan. Wajahnya dipenuhi ejekan. Tanda seru. Perlombaan naga sangat kuat, tetapi ini tidak berarti bahwa beberapa ikan busuk dan udang busuk dari ras naga dapat memamerkan kekuatan mereka di depannya. Ini terutama terjadi pada Raja Naga yang setengah langkah lagi dari umur panjang. Dia benar-benar berani menantangnya. Dia benar-benar terbiasa sombong. Mati, kalian sekelompok orang bodoh. Tatapan Wang Xian menyapu lebih dari 20 anggota ras naga. Sosoknya melintas dan langsung muncul di samping seorang ahli ras naga. PFFT, 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 mengaum. Raja Naga, ras naga kami tidak akan melepaskanmu. Jeritan ngeri terdengar satu demi satu. Lebih dari 20 anggota ras naga tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melawan Wang Xian. Kekuatan mereka yang kuat mengubah mereka menjadi mayat satu demi satu. Ini, di aula utama, kelompok pembangkit tenaga listrik dari kerajaan Drakonid dan para pangeran dan putri memandang Wang Xian, yang memamerkan kekuatannya, dengan wajah penuh ketakutan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Membunuh pembangkit tenaga ras naga di aula naga kerajaan Drakonid. Ini, sekarang giliranmu. Wang Xian tidak berhenti sama sekali. Dia melambaikan cakar naganya dan cakar naga yang terbentuk dari energi 5 elemen menyerang pembangkit tenaga listrik kerajaan Drakonid. Raja Naga, selamatkan kami. Tidak, ayah, selamatkan aku. Ketika mereka melihat Wang Xian menyerang mereka, pusat kekuatan kekaisaran DRAKONID menunjukkan ekspresi putus asa di wajah mereka. Mereka segera berteriak minta tolong. Raja Naga. Ketika Raja Naga melihat pemandangan ini, matanya tampak seperti akan meledak. Semua orang yang hadir hari ini adalah para pembantunya yang terpercaya. Mereka semua adalah putra dan putri tercintanya. Cepat datang, buka formasi klan naga dan minta bantuan dari pusat kekuatan klan naga. Raja Naga, yang diselimuti oleh perlindungan Dewa Naga, gemetar. Dia melihat pembangkit tenaga listrik yang terbang di atas dan segera memberi perintah. Apa? Semua pasukan dan ahli kota naga yang bergegas sedikit terkejut saat mendengar perintah Kaisar Naga. Membuka formasi hebat klan naga dan meminta bantuan para ahli naga adalah pilihan terakhir yang hanya digunakan ketika hidup dan mati kekaisaran Drakonid dipertaruhkan. Setelah formasi hebat klan naga dibuka, formasi itu dapat terhubung ke Laut Naga dan aliran ahli naga yang tak ada habisnya dapat diteleportasi secara langsung. Ya, murid dari beberapa ahli umur panjang berkontraksi sedikit. Mereka buru-buru terbang menuju puncak gunung patung Dewa Klan Naga di utara. Hah! Wang Xian melihat ke arah utara. Dia mengangkat alisnya dan mengulurkan cakar naganya yang berukuran lebih dari 10 meter. 5 elemen Millstone perlahan muncul di cakar naga. Dia melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone menyerang beberapa ahli umur panjang. Sialan Raja Naga, kamu akan segera mengetahui kemarahan ras naga. Ketika Raja Naga melihat batu giling 5 elemen Wang Xian, dia mengertakkan gigi dan menyerang batu giling 5 elemen secara langsung. Serang dia. Semua tentara, segera serang dia. Raja Naga memberi perintah dengan wajah gelap. Meneguk. Setelah mendengar perintah Raja Naga, semua prajurit yang bergegas mendekat menelan ludah. Mereka memandang Raja Naga yang mengambang di istana dengan ketakutan. Bahkan Raja Naga bukanlah tandingan mereka. Jika mereka akan menyerang, bukankah mereka akan mencari kematian? Pergi, membunuh. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah Raja Naga. Setiap prajurit menyerang Wang Xian seolah-olah mereka siap mati. Mencari kematian, Wang Xian sedikit mengernyit. Dengan lambaian tangannya, sungai pemusnahan keabu-abuan keluar dan menyerang puluhan ribu tentara di sekitarnya. Bang, bang, bang.
Gelombang serangan menyapu dan banyak mayat jatuh ke tanah. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat Wangxian hendak melanjutkan serangannya, raungan naga yang menghancurkan bumi terdengar dari puncak gunung besar di utara kota naga. Setelah itu, patung Dewa Ras Naga, yang menghadap ke seluruh ras naga, memancarkan keagungan yang menakutkan. Hualala, suara lautan terdengar samar-samar dari puncak gunung. Teleportasi jarak jauh, kan? Wangxian menoleh dan sedikit mengernyit. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa kerajaan Drakonid dan ras naga memiliki kemampuan teleportasi jarak jauh. Istana Nagaku tidak akan memprovokasi kekaisaran Drakonid dan ras naga, tapi kami tidak takut padamu. Jika kamu berani menyerang kami tidak keberatan menjadi pembunuh naga. Wangxian berkata dengan dingin dan suaranya bergema di seluruh kota naga. Setelah dia selesai berbicara, dia pindah dan berteleportasi. Mengaum, pembunuh naga. Tidak ada makhluk hidup di seluruh benua yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Perlombaan naga akan memberitahu Anda konsekuensi dari mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat Wangxian pergi, suara yang sangat keras bergema di seluruh langit. Satu demi satu, sosok besar muncul di puncak gunung. Naga api yang berapi-api. Naga air yang seperti gelombang bergelombang. Naga angin yang keras. Ratusan sosok ras naga muncul di puncak gunung. His, penguasa ras naga telah turun. Raja naga itu sebenarnya berani membunuh ras naga. Kejahatannya tidak termaafkan. Para penguasa klan naga telah tiba. Bunuh Raja Naga dan hancurkan Istana Naga. Di kota Naga, ketika semua orang mendengar suara Long Xiao dan melihat ratusan sosok besar di puncak gunung, mereka semua meraung kegirangan. Klan Naga adalah keyakinan mereka dan dewa mereka. Siapapun yang berani membunuh anggota klan naga pasti akan pergi ke api penyucian 9 surga dan menderita banyak kesakitan. Penatua Huo, Penatua Sui, Penatua Feng. Kaisar naga segera melihat reruntuhan di puncak gunung dan dengan hormat memandangi 3 tetua api, air, dan klan naga angin yang memimpin. Siapa yang berani menginvasi kerajaan Drakonid? Bahkan putra nagamu tidak bisa menghentikan mereka. Naga Dewa Api di tengah menatap Kaisar Naga dengan sepasang mata agung dan bertanya dengan suara berat. Penatua, itu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Dia membunuh Lord Alfireming, Pangeran Ketiga, dan lebih dari 20 anggota klan naga. Dia juga membunuh semua pusat kekuatan kerajaan nagaku. Ia memiliki kekuatan umur panjang level 8. Aku bukan tandingannya. Jika saya tidak memiliki perlindungan Lord Dragon God terakhir kali, saya mungkin mati di tangannya. Di bawah tatapan bermartabat dari tetua naga, Raja Naga melaporkan dengan keringat dingin di seluruh wajahnya. Apa? Raja Naga dari Istana Naga membunuh anggotaku. Api di tubuh sesepuh Huo langsung mulai mendidih. Api menyembur keluar dari lubang hidungnya dan matanya dipenuhi dengan api kemarahan. Tidak ada yang berani membunuh anggota klan naga dalam 100.000 tahun terakhir. Istana Naga, Raja Naga, sangat bagus. Mereka adalah orang pertama yang menantang klan naga dalam 100.000 tahun terakhir. Penatua Feng, yang seluruh tubuhnya berwarna hijau, memiliki niat membunuh yang mengerikan di matanya yang besar. Putra Naga, segera temukan Istana Naga. Siapapun yang berani membunuh anggota klan naga akan menderita murka klan naga. Keluarkan perintah pembunuhan naga. Bunuh Raja Naga dari Istana Naga dan bunuh semua anggota Istana Naga. Penatua Naga Api meraung dan memberi perintah. Sudah lebih dari 100.000 tahun, dan tidak ada yang berani menantang martabat klan naga selama lebih dari 100.000 tahun. Mereka akan membiarkan semua makhluk di benua itu mengetahui konsekuensi dari menantang klan naga mereka. Bab 1765 Benua Perintah Pembunuhan Naga. Ya. Ketika Kaisar Naga mendengar kata-kata marah tetua Huo, dia segera menjawab dengan keras. Selama ratusan ribu tahun di benua transendental ini, klan naga selalu menjadi tuan yang tak terbantahkan. Tanda seru. Mereka dikenal sebagai tuan benua. Selama ratusan ribu tahun ini, ada makhluk sembrono dan manusia yang memprovokasi klan naga. Pada saat itu, selama klan naga merespons, semua kekuatan besar di benua itu akan segera mengepung dan memusnahkan makhluk dan manusia yang memprovokasi klan naga. Perintah ini dikenal sebagai perintah pembunuhan naga benua. Setelah perintah pembunuh naga dikeluarkan,
tidak ada yang bisa lolos dari serangan klan naga. Perintah pembunuh naga benua belum dikeluarkan selama ratusan ribu tahun. Hari ini adalah satu-satunya perintah pembunuhan naga benua dalam ratusan ribu tahun. Keluarkan perintahnya. Hari ini, klan naga akan mengeluarkan perintah pembunuhan. Siapapun yang bertemu dengan Raja Naga atau anggota Istana Naga akan dibunuh. Berdiri di puncak gunung, Raja Naga melihat ke seluruh kota naga dan memerintahkan dengan keras. Mengaum, mengaum, temukan wilayah Istana Naga. Klan Naga akan memimpin sejuta pasukan transenden untuk menghancurkan mereka. Setelah Raja Naga menyelesaikan kata-katanya, sesepuh dari klan Naga mengangkat kepalanya dan meraung keras. Bunuh Raja Naga dan hancurkan Istana Naga. Bunuh mereka, bunuh mereka. Setelah perintah bunuh naga benua dikeluarkan, semua musuh akan mati. Raungan datang dari kota naga, dan semua orang meraung dengan marah. Sejak Dewa Ras Naga ingin menjadi dewa melalui keyakinan, seluruh kerajaan Drakonid memandang Ras Naga sebagai dewa. Banyak orang di kerajaan Drakonid mengakar kuat di hati mereka dan sangat saleh. Jika seseorang membunuh pembangkit tenaga Ras Naga, mereka akan menjadi musuh mereka. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Naga? Setelah perintah membunuh naga di daratan, terlepas dari apakah itu Raja Naga atau Istana Naga, mereka semua akan menjadi abu. Brengsek, setelah saya melepaskan semua kepura-puraan dengan Ras Naga kali ini, saya mungkin akan mendapat masalah selanjutnya. Wang Xian, yang telah meninggalkan kerajaan Drakonid, sedikit mengernyit. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu ketika dia datang ke kerajaan Drakonid. Dia juga tidak menyangka bahwa dia setidaknya adalah pemimpin dari salah satu kekuatan teratas di benua itu. Seekor naga yang setengah langkah dari umur panjang berani menantangnya. Dengan gaya Wang Xian, dia secara alami tidak akan melepaskan mereka. Jadi bagaimana jika dia dari ras naga? Namun, dia takut dia harus menghadapi balas dendam ras naga. Lebih mudah berurusan dengan naga. Namun, jika mereka melibatkan 9 kerajaan dewa dari Kekaisaran Naga Phoenix, kita akan mendapat masalah. Ekspresi Wang Xian sedikit canggung. Dia benar-benar takut bahwa pembangkit tenaga ras naga yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan membantai Kekaisaran Naga Phoenix dan 9 kerajaan dewa. Ayo kembali dulu. Wang Xian terbang dengan cepat menuju ibu kota Kekaisaran Naga Phoenix. Namun, saat Wang Xian bergegas menuju Kekaisaran Naga Phoenix, sebuah berita yang mengejutkan semua orang keluar dari Kekaisaran Manusia Naga. Raja Naga dari Istana Naga telah membunuh lebih dari 20 anggota perlombaan naga di kota naga, bersama dengan lebih dari 10.000 tentara Kekaisaran Manusia Naga. Perlombaan naga telah mengeluarkan perintah membunuh naga. Ras naga telah mengeluarkan perintah membunuh naga. Mereka ingin membunuh Raja Naga dari Istana Naga sepenuhnya. Berita itu dengan cepat menyebar ke Kekaisaran Aosan, 9 Kekaisaran Dewa, dan Kekaisaran Naga Phoenix. Lebih dari 20 ahli ras naga dibunuh oleh Raja Naga. Berita ini mengejutkan semua orang. Raja Naga dari Istana Naga, seorang ahli tak tertandingi yang baru saja bangkit, adalah eksistensi menakutkan yang telah menghancurkan Kekaisaran Monster 10.000 dan Dinasti Phoenix. Sekarang, dia telah membunuh lebih dari 20 ahli naga di kota naga. Ini mengejutkan semua orang. Terutama ketika semua orang mendengar perintah membunuh naga, tubuh mereka mau tidak mau gemetar. Setelah perintah pembunuhan naga diumumkan, itu akan mewakili penilaian klan naga. Penghakiman klan naga sama dengan penghakiman Dewa Kematian. Raja Naga berani membunuh anggota klan naga. Sudah lama tidak ada yang berani memprovokasi klan naga. Raja Naga ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan berani memprovokasi anggota klan naga. Tampaknya tidak ada yang berani memprovokasi klan naga selama lebih dari 100.000 tahun. Raja Naga ini. Setelah semua orang menerima berita ini, mata mereka sedikit melebar. Meskipun Istana Naga sangat kuat melawan klan naga, bagaimana mungkin Raja Naga melawan klan naga yang telah mendominasi benua transendensi selama ratusan ribu tahun? Istana Naga dan Raja Naga akan hancur. Beberapa orang berpikir sendiri. Feng Luan, di Istana Phoenix Kekaisaran Naga Phoenix, Wang Xian langsung berteleportasi ke ruang belajar kekaisaran setelah dia tiba. Little Xian, mengapa kamu kembali begitu cepat? Feng Luan tertegun sejenak sebelum dia segera berdiri. Sesuatu telah terjadi. Aku membunuh lebih dari 20 pembangkit tenaga ras naga di kota naga.
Wang Xian duduk di samping dan berkata langsung. Apa? Feng Luan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia langsung berdiri dan menatap Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Berita itu belum sampai ke Feng Luan. Dia tidak tahu tentang perintah membunuh naga di benua itu. Aku sedikit khawatir klan naga akan melibatkanmu. Wang Xian sedikit mengernyit. Kamu telah membunuh lebih dari 20 anggota klan naga. Dengan karakter klan naga yang membalas dendam atas setiap kekurangan, mereka pasti akan mengerahkan seluruh klan naga untuk membalas dendam. Feng Luan mengerutkan kening perlahan. Aku tidak yakin apakah klan naga akan membawa kerajaan naga Phoenix atau bahkan kerajaan 9 dewa. Namun, lebih baik bagimu untuk bersembunyi sekarang, Xian kecil. Lokasi istana naga sangat rahasia. Klan naga tidak akan menyangka bahwa istana naga berada di lautan transendensi. Namun, bukanlah ide yang baik untuk terus bersembunyi. Wang Xian berkata langsung, saya tidak mengkhawatirkan keamanan istana naga. Hanya saja kerajaan naga Phoenix dan... Saat dia berbicara, matanya berbinar. Dia sangat akrab dengan kekuatan klan naga. Akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan kekaisaran naga Phoenix dan kerajaan 9 dewa. Melapor ke permaisuri, pesan mendesak telah tiba. Pada saat ini, Feng Yun masuk dengan tergesa-gesa dan berbicara dengan cemas. Ketika dia melihat Wang Xian di dalam, dia sedikit terkejut dan melanjutkan, permaisuri, ini tentang Raja Naga. Saat Feng Yun berbicara, dia menyerahkan piring batu komunikasi. Perintah bunuh naga benua. Setelah Feng Luan membaca pesan itu, ekspresinya menjadi jelek. Perintah pembunuhan naga. Mata Wang Xian berkedip saat dia berjalan mendekat dan mengamati isinya. Menarik. Melihat pesan itu, mata Wang Xian berkilat dengan kilatan dingin. Maaf atas masalah ini. Feng Luan mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Karena klan naga telah mengeluarkan perintah membunuh naga ini, Feng Luan, berikan perintah untuk memutuskan hubungan denganku terlebih dahulu untuk mencegah klan naga melibatkan kalian. Wang Xian ragu sejenak dan berkata langsung. Noi. Baiklah, dengarkan aku. Anda harus tahu bahwa berdasarkan situasi istana naga saat ini, meskipun mereka bukan tandingan klan naga, mereka tidak terlalu takut. Selama mereka tidak melibatkan kekaisaran naga Phoenix dan 9 kerajaan dewa, aku tidak khawatir tentang apa yang disebut perintah pembunuhan naga. Feng Luan mendengar kata-katanya dan segera berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Wang Xian. Ini, Feng Luan mengungkapkan pandangan ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya perlahan. Beritahu Mosa untuk melakukan apa yang dia katakan. Wang Xian terus berbicara dengan Feng Luan. Baiklah. Feng Luan menganggukkan kepalanya dan menunjuk ke Feng Yun. Bab 1766 bergabung dengan medan perang Kekaisaran Aoshan. Sekarang Kekaisaran Manusia Naga dan Kekaisaran Aoshan sedang berperang. Kekaisaran Naga Phoenix dan Kerajaan 9 Dewa hanya akan mengadakan pertunjukan. Di daratan, tidak akan ada kekuatan kuat yang berpartisipasi dalam perintah pembunuhan naga di daratan. Namun, ras naga memiliki seluruh lautan yang luar biasa. Jumlah binatang iblis dan binatang buas di sana sangat menakutkan. Xiao Xian, kamu harus memberitahu anggota istana naga untuk berhati-hati. Tanda seru. Feng Luan mengingatkan Wang Xian. Saya tahu itu. Wang Xian mengangguk. Kekuatan ras naga bukan di daratan, tapi di laut yang luar biasa. Jumlah binatang iblis dan binatang buas di seluruh lautan yang luar biasa setidaknya beberapa miliar, atau bahkan puluhan miliar. Ada ratusan ribu binatang iblis dan binatang buas di tingkat interpretasi kosong. Mereka semua adalah bawahan ras naga dan mendengarkan perintah ras naga. Ngomong-ngomong, bagaimana perang antara Kekaisaran Drakonid dan Kekaisaran Aoshan? Wang Xian tiba-tiba bertanya pada Feng Luan. Ini sangat tragis. Pagi ini, saya menerima kabar bahwa Drakonid Empire telah membobol kota Kekaisaran Aoshan dan membantai lebih dari 20 juta orang di kota tersebut. Terlepas dari pria, wanita, muda dan tua, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Menurut berita, masalah ini membuat marah seluruh Kekaisaran Aoshan. Penguasa Kekaisaran Aoshan saat ini, Ao Beiming, telah langsung mengirim suku pemindah gunung dari Kekaisaran Aoshan untuk bergabung dalam pertempuran. Feng Luan berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi serius. Membantai secara langsung lebih dari 20 juta orang di seluruh kota merupakan kejadian langka.
Kecuali ada kebencian yang mendalam, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Apakah begitu? Wang Xian mengangkat alisnya. Mengapa Kekaisaran Drakonid tiba-tiba menyerang Kekaisaran Aoshan? Mereka harus tahu bahwa Kekaisaran Aoshan memiliki Kaisar Agung Aoshan yang mengawasinya. Dengan kekuatan Kaisar Agung Aoshan, jelas bahwa ras naga pun takut padanya. Jika dia benar-benar membuat marah Kaisar Agung Aoshan, apa manfaatnya? Aku akan pergi ke Kekaisaran Aoshan. Wang Xian berkata kepada Feng Luan. Oh, Xian kecil, apa yang kamu pikirkan? Feng Luan sedikit terkejut dan menatapnya dengan heran. Musuh dari musuhku adalah temanku. Saya pernah bertemu Kaisar Aoshan dan dia bukan orang jahat. Ayo pergi dan lihat. Mata Wang Xian berbinar. Karena perlombaan naga telah mengeluarkan perintah membunuh naga, secara alami aku tidak akan duduk diam dan menunggu kematianku. Hati-hati. Feng Luan mengulurkan tangannya sedikit dan meletakkannya di bahu Wang Xian sambil berbisik. Haha, jangan khawatir. Itu hanya klan naga. Dalam beberapa tahun, aku pasti akan memusnahkan seluruh klan naga. Wang Xian tertawa terbahak-bahak saat rasa percaya diri yang kuat muncul di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di bahu Feng Luan perlahan. Saat dia merasakan bahunya yang lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubitnya. Enyah. Feng Luan merasakan tangannya yang nakal. Wajahnya menjadi dingin saat dia berteriak dengan dingin. Hati-hati, Wang Xian terkekeh dan menghilang. HMPH. Melihat Wang Xian menghilang, Feng Luan menyentuh bahunya. Sebuah flus tak terlihat melintas di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Aku tidak bisa mengandalkan Little Xian untuk semuanya. Aku juga harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mata Feng Luan berkilat dengan kontemplasi. Kekaisaran Aoshan terletak di pusat benua, kekaisaran dengan sejarah terpanjang di benua Transcendent. Seluruh kekaisaran Aoshan menempati wilayah yang paling luas dan makmur. Nama kekaisaran Aoshan berasal dari 11 gunung. Masing-masing gunung meliputi area seluas 100 km dan tingginya sekitar 100.000 meter. Gunung-gunung adalah kebanggaan langit. Dalam hal kekuatan, jika tidak menghitung naga di belakang Kekaisaran Drakonid, Kekaisaran Aoshan tidak diragukan lagi nomor 1. Wang Xian menghabiskan 2 hari untuk tiba di atas 11 gunung Kekaisaran Aoshan. Melihat pegunungan yang menakutkan di depannya, dia sangat terkejut. 11 gunung ini sepertinya menopang langit benua yang luar biasa. Di antara pegunungan, burung setan terbang satu demi satu. Pegunungan yang menembus jauh ke dalam awan tampak seperti pegunungan surgawi. Ini adalah puncak gunung paling megah dan megah yang pernah dilihat Wang Xian. Saat dia mendekati 11 gunung, mata naga Wang Xian dari Yin Yang dan 5 elemen berkedip saat dia mencari jejak Kaisar Aoshan. Aku menemukannya. Wang Xian melihat ke puncak gunung di tengah. Dia samar-samar bisa melihat lebih dari 10 sosok yang diselimuti energi kuning tanah. Salah satu tokohnya adalah Kaisar Agung Aoshan. Tampaknya serangan kerajaan Drakonid telah membantai seluruh kota dan menarik perhatian Kaisar Agung Aoshan. Saya Wang Xian, dan saya di sini untuk memberi hormat kepada Kaisar Agung Senior Aoshan. Wang Xian berpikir sendiri dan langsung mengirimkan suaranya ke puncak gunung. Di puncak-puncak utama Aoshan, semua orang sedikit terkejut saat suara Wang Xian ditransmisikan ke dalam istana. Siapa ini? Seorang lelaki tua segera berdiri dengan kilatan dingin di matanya. Oh, Kaisar Agung Aoshan yang duduk di tengah sedikit mengangkat alisnya. Dia melihat senjata surgawi dari gunung yang menjulang tinggi di tangannya dan melambaikan tangannya ke orang-orang di depannya, menyuruh mereka untuk tidak bertindak gegabah. Teman mudaku Raja Naga, silakan masuk. Kaisar Agung Aoshan memanggil dengan lembut. Maaf mengganggu Anda. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Kaisar Agung Aoshan, senyum muncul di wajahnya saat dia terbang langsung. Raja Naga. Ketika mereka mendengar nama yang dipanggil oleh Kaisar Agung Aoshan, orang lain di istana sedikit terkejut. Mereka telah mendengar tentang nama ini seperti guntur baru-baru ini. Terutama berita yang mereka terima belum lama ini, membuat mereka merasa sangat terkejut. Bolehkah aku tahu mengapa teman mudaku Raja Naga ada di sini? Saya baru saja menerima berita itu. Raja Naga teman mudaku benar-benar galak. Apakah kamu mencari orang tua sepertiku untuk datang dan mencari perlindungan? Ketika Kaisar Aoshan melihat Wang Xian,
dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum ketika dia berbicara, dan ada sedikit ejekan dalam nadanya. Tidak perlu perlindungan. Mari kita bicarakan ketika ras naga dapat menemukan kediaman istana nagaku. Bahkan jika mereka dapat menemukannya, saya tidak takut. Hanya saja bukan gayaku untuk bersembunyi secara membabi buta. Jika mereka ingin menghancurkan istana nagaku, tentu saja aku harus bertarung dengan mereka. Wang Xian berpikir sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Haha, bagus, bagus. Saya suka temperamen Anda. Di masa lalu, saya khawatir Anda akan bergabung dengan klan naga. Sekarang sepertinya, haha. Kaisar Aosan tertawa terbahak-bahak. Wajahnya dipenuhi dengan kelegaan. Terakhir kali dia berinisiatif untuk bertemu Wang Xian, alasan utamanya adalah untuk mencegahnya bergabung dengan suku naga. Bagaimanapun, Wang Xian saat ini dapat sepenuhnya mewakili 3 kekuatan utama. Bahkan Kaisar Aosan harus mewaspadai kekuatan ini. Ketika dia menerima perintah Raja Naga untuk membunuh anggota suku naga belum lama ini, dia sebenarnya senang melihatnya. Senior, ada yang ingin aku katakan. Agak aneh bagi Kekaisaran Drakonid untuk berperang dengan Kekaisaran Aosan Anda. Suku naga pasti ada di belakangnya, kan? Jika kita benar-benar ingin bertarung, apakah kamu butuh bantuan? Wang Xian terus terang. Alasan utama mengapa dia datang ke Kekaisaran Aosan adalah karena aliansi. Kaisar Agung Aosan memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Ras Naga. Selama Kaisar Agung Aosan mampu menahan kekuatan terkuat Ras Naga, Wang Xian dapat menggunakan periode waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya hingga akhirnya ia memiliki kekuatan Kaisar Agung Aosan. Saat itu tiba, dia bisa membunuh Dewa Ras Naga. Bab 1767 Aliansi 1767. Jika Kekaisaran Drakonid tidak memiliki komando Ras Naga, mereka tidak akan berani menyerang Kekaisaran Aoshan kita. Kaisar Aoshan melihat ekspresi percaya diri di wajahnya dan Wang Xian, yang tidak takut bahkan ketika berhadapan dengan token pembunuh naga di benua itu. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Invasi kerajaan Drakonid kali ini jelas dipersiapkan dengan baik. Apalagi kali ini, mereka jelas jauh lebih kejam. Mereka terlihat seperti binatang iblis yang menyerang kota. Tanda seru. Mereka membantai seluruh kota dan mengumpulkan semua darah segar dengan formasi. Itu sangat aneh. Kaisar Aosan terus berbicara sambil mengerutkan kening perlahan. Mengumpulkan darah segar. Beberapa binatang iblis dapat meningkatkan kekuatan mereka melalui darah segar. Bagaimana dengan ras naga? Wang Xian mengungkapkan sedikit keraguan di wajahnya. Garis keturunan ras naga dianggap terkemuka di benua transendensi. Mereka tidak perlu menggunakan darah segar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pengkhianat terkutuk dari kerajaan manusia naga itu telah sepenuhnya menjadi antek-antek ras naga. Mereka membantai lebih dari 20 juta orang di kota itu. Kita tidak bisa melepaskan mereka dengan mudah. Seorang lelaki tua kekar dari Kekaisaran Aoshan berteriak dengan dingin dari kursi samping. Tidak peduli skema apa yang mereka miliki, karena mereka ingin bertarung, kami akan mengalahkan mereka tanpa ampun. Sedikit kekejaman muncul di wajah Kaisar Aosan. Matanya menekan niat membunuh yang gila. Teman mudaku Raja Naga, kamu sekarang sedang diburu oleh ras naga. Karena itu masalahnya, mari kita membentuk aliansi dengan Kekaisaran Aosan. Dengan aku yang bertanggung jawab, selama ras naga tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku, mereka tidak akan melawan kita sampai mati. Kaisar Aosan memandang Wang Xian dengan bangga dan menatapnya dengan tatapan membara. Hehe, ketika Wang Xian mendengar undangan dari Kaisar Aosan, senyum liar muncul di wajahnya. Kali ini, aku datang untuk mencari senior karena aku ingin membentuk aliansi dengan kalian. Jika ras naga berani melepaskan perintah pembunuh naga untuk menghancurkanku, aku akan berani melawan mereka sampai akhir. Teman kecil Raja Naga adalah orang pertama yang begitu tenang saat menghadapi perlombaan naga. Kaisar Aosan sedikit tersentuh saat melihat ekspresi Wang Xian. Para ahli lainnya dari Kekaisaran Aosan juga menatapnya dengan heran. Sudah lama sekali sejak faksi manapun di benua ini berani bertarung melawan ras naga dengan cara seperti itu. Bahkan Kekaisaran Aosan mereka harus bergantung pada Kaisar Aosan dan senjata surgawi ketika mereka menghadapi ras naga yang menakutkan. Sebelum perlombaan naga membunuhku, mereka tidak berani bertarung sampai mati. Karena itu masalahnya, kami dapat mengumumkan aliansi secara langsung.
Raja Naga, kamu bisa membawa murid Istana Naga ke wilayah Kekaisaran Aoshan kami. Kali ini, aku akan membuat seluruh kerajaan Drakonid menderita kerugian besar. Mata Kaisar Agung Aoshan berkilat saat dia berbicara dengan Wang Xian. Sedikit kekejaman muncul di wajahnya. Sebagai seseorang yang telah hidup selama 17.000 hingga 18.000 tahun, Kaisar Agung Aoshan dapat mengandalkan senjata dewanya untuk melawan Dewa Ras Naga. Dia juga sangat marah dengan pembantaian kerajaan Drakonid. Bahkan patung tanah liat pun marah, apalagi dia, Kaisar Aoshan. Istana Naga belum mencapai titik di mana kita harus bergantung pada Kekaisaran Aoshan. Saya akan membawa bawahan saya ke sini dalam beberapa hari. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara langsung dengan Kaisar Aoshan. Kekaisaran Aoshan akan selalu menyambut Istana Naga. Dalam beberapa hari, kami akan berada di sini untuk menyambut para ahli dari Istana Naga. Kaisar Agung Aoshan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, senior, aku akan melakukan perjalanan kembali ke Istana Naga pertama. Saat Wang Xian berbicara, dia menangkupkan tangannya ke Kaisar Agung Aoshan. Baiklah, aku akan menunggumu lagi. Kaisar Agung Aoshan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menghilang dalam sekejap. Raja Naga ini sangat kuat. Dia harus berada di level 8 umur panjang, bukankah dia berada di level 6 umur panjang ketika dia bertarung melawan burung iblis 9 surga? Bagaimana dia naik 2 tingkat dengan begitu cepat sekarang? Melihat sosok Wang Xian yang menghilang, seorang pria parubaya yang memegang palu kuning dari tanah berkata dengan heran. Jangan bicara tentang hal lain. Tak seorang pun di seluruh benua berani membunuh lebih dari 20 pembangkit tenaga ras naga di kota naga dan membuat Raja Naga mencari bantuan dari ras naga dalam ketakutan. Beberapa tetua kekar di sampingnya menunjukkan sedikit kekaguman di mata mereka. Belum lama ini, saya melihat kekuatannya. Saat itu, kekuatannya memang berada di level 6 umur panjang. Saya benar-benar tidak menyangka dia akan maju begitu cepat. Tingkat 8 umur panjang hampir mengejarku. Kaisar Aoshan juga menghela nafas dan berkata dengan senyum tipis, namun, dia adalah manusia. Meskipun dia telah membentuk kekuatan yang begitu kuat, dia masih sangat rendah hati. Permaisuri Kerajaan Naga Phoenix yang dia dukung sangat pandai mengatur negara. Nama Permaisuri Abadi memang pantas. Raja Naga adalah teman tapi bukan musuh. Beiming, pergi dan umumkan bahwa Kekaisaran Aoshan telah membentuk aliansi dengan Istana Naga. Kaisar Aoshan memandang pria parubaya yang memegang palu kuning tanah dan berkata sambil tersenyum. Ya, kakek. Ao Beiming segera mengangguk. Patriark, Kekaisaran Aoshan dan Raja Naga dari Istana Naga telah mengumumkan aliansi, dan hubungan antara 9 Kekaisaran Dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix dan Raja Naga juga sangat dekat. Aku khawatir perintah pembunuh naga dari ras naga akan menjadi lelucon. Seorang lelaki tua berkata dengan senyum di wajahnya. Ini adalah waktu yang paling bersatu dalam sejarah umat manusia. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Kaisar Aoshan bergumam saat matanya menyala. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah hasil terbaik untuk umat manusia. Wang Xian meninggalkan Kekaisaran Aoshan dan terbang ke arah Kekaisaran Naga Phoenix. Perjalanannya ke Kekaisaran Aoshan sangat mulus. Kekaisaran Aoshan ingin mengumumkan aliansi mereka dengan Istana Naga. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengumuman ke seluruh benua. Mereka berdiri di sisi Istana Naga. Karena Kekaisaran Aoshan telah membuat pengumuman mereka, Kekaisaran Naga dan Phoenix dan Kekaisaran 9 Dewa tidak perlu mengungkapkan niat baik mereka kepada ras naga. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia terbang dengan cepat. 2 hari kemudian, Wang Xian kembali ke Istana Phoenix Kerajaan Naga Phoenix. Bagaimana, Xian kecil? Feng Luan segera bertanya ketika dia melihat Wang Xian masuk. Ini berjalan sangat lancar. Anda mungkin akan segera menerima berita tentang aliansi antara Kekaisaran Aoshan dan Istana Naga. Wang Xian tersenyum dan berkata padanya. Apakah begitu? Itu hebat. Dalam hal itu, Kekaisaran Naga Phoenix dan Kekaisaran 9 Dewa tidak perlu mengungkapkan sikap mereka. Dengan kehadiran Kaisar Aoshan, ras naga tidak bisa bertarung sampai mati dengan seluruh ras manusia. Mata Feng Luan berbinar. Itu benar. Kekaisaran Aoshan jelas memahami hal ini juga. Kali ini,
Kekejaman kekaisaran manusia naga benar-benar membuat marah Kaisar Ao San dan yang lainnya. Wang Xian mengangguk dan terus berbicara dengan Feng Luan, saya akan memimpin beberapa anggota Istana Naga ke Kekaisaran Ao San. Anda dan 9 kerajaan dewa seharusnya tidak berpartisipasi dalam hal ini untuk saat ini. Baiklah, aku akan memberitahu Mo Sa lagi. Feng Luan mengangguk. Baiklah, perhatikan pergerakan naga dan makhluk lain di Laut Gaib. Aku akan menuju ke Istana Naga pertama. Wang Xian memberikan beberapa instruksi kepada Feng Luan dan terbang menuju Istana Naga. Ketika Wang Xian kembali ke Istana Naga, dua berita menyebar ke seluruh benua supernatural. Kekaisaran Aoshan mengumumkan bahwa mereka telah membentuk aliansi dengan Istana Naga. Menghadapi perintah pembunuhan naga di daratan, Kekaisaran Sembilan Dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix tetap diam. Bab 1768 Kekuatan Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga baru saja membunuh lebih dari 20 anggota klan Naga, dan klan Naga telah mengeluarkan perintah pembunuhan naga benua, dan Kekaisaran Aoshan telah membentuk aliansi dengannya. Apa artinya ini? Kekaisaran Sembilan Dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Raja Naga dari Istana Naga, dan mereka tidak bereaksi sama sekali saat berhadapan dengan perintah pembunuh naga benua. Ya Dewa, dua kerajaan dan Kekaisaran Aoshan benar-benar mengabaikan perintah pembunuhan naga benua. Hampir semua kerajaan manusia ada di pihak Raja Naga. Saya khawatir perintah pembunuh naga akan menjadi lelucon. Tanda seru. Ketika berita aliansi antara Kekaisaran Aoshan dan Istana Naga menyebar, seluruh benua gempar. Itu terutama berlaku untuk beberapa pasukan biasa dan anggota kelompok tentara bayaran. Dalam sejarah, begitu klan naga mengeluarkan perintah pembunuhan naga, seluruh benua pasti akan gempar. Untuk menjilat klan naga, kerajaan besar telah mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mengepung dan memusnahkan orang-orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan naga. Sekarang, sudah 5 atau 6 hari sejak perintah membunuh naga dikeluarkan. Kekaisaran Aosan telah mengumumkan aliansi dengan Istana Naga, dan dua kekaisaran lainnya telah sepenuhnya mengabaikannya. Ini membuat perintah membunuh naga menjadi lelucon. Jika klan naga tidak dapat membunuh Raja Naga dan yang lainnya kali ini, pamor klan naga akan diturunkan hingga ekstrim. Bahkan mungkin klan naga tidak menyangka bahwa tidak ada faksi yang peduli dengan perintah pembunuhan naga mereka. Beberapa orang bergumam, pengaruh Raja Naga dari Istana Naga dirasakan oleh semua orang. Semua manusia di benua itu sangat menghormati Raja Naga, pembunuh naga. Lagi pula, dia adalah satu-satunya eksistensi yang berani membunuh klan naga selama ratusan ribu tahun. Itu juga satu-satunya keberadaan yang membuat token pembunuh naga di benua itu menjadi lelucon. Benua transendensi belum damai akhir-akhir ini. Pertama, Dinasti Phoenix dan Kekaisaran 10.000 V dihancurkan, permaisuri kembali, Istana Naga dan Kekaisaran Naga Phoenix bangkit, Raja Naga dari Istana Naga membunuh anggota perlombaan naga, dan Kekaisaran Drakonid menyerang Kekaisaran Aoshan. Beberapa orang memikirkan peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan menghela nafas. Ketika benua berada dalam kekacauan seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk bertahan sendiri. Secara khusus, konfrontasi antara semua kekuatan manusia teratas dan ras naga di benua luar biasa membuat banyak orang sangat khawatir. Namun, ada juga orang yang berdiskusi bahwa kali ini, mungkin bukan hal yang buruk bagi seluruh umat manusia. Selama ratusan ribu tahun ketika ras naga mendominasi benua yang luar biasa, ras naga menjadi penguasa benua. Siapapun yang memprovokasi mereka, bahkan kekaisaran, langsung dihancurkan. Ketika ras naga datang ke kota manapun, mereka seperti dewa yang turun. Bahkan jika mereka membantai seluruh kota, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ras naga selalu identik dengan kekejaman dan tirani. Sekarang setelah mereka melihat pasukan manusia teratas berperang melawan ras naga, beberapa orang berharap bahwa mereka benar-benar dapat membalikkan pemerintahan ras naga selama ratusan ribu tahun. Namun, kebanyakan orang masih dipenuhi rasa takut terhadap suku naga. Perdana Menteri Gui, kumpulkan divisi Dragon Spur, Dragon Guard, divisi Panah Mata Langit, divisi Perang Iblis, dan divisi Gunung. Saat ini, di Istana Naga Laut luar biasa. Ketika Wang Xian tiba di Istana Naga, dia segera memberi perintah kepada Perdana Menteri Gui. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab dengan hormat.
Xian kecil, kamu harus hati-hati kali ini. Lagi pula, kamu bertarung melawan ras naga. Sekelompok gadis berjalan dengan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Ketika perintah pembunuhan naga diberikan, Wang Xian memerintahkan mereka semua untuk kembali ke Istana Naga. Sekelompok gadis juga tahu situasi saat ini. Menghadapi ras naga yang kuat, mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Wang Xian. Jangan khawatir, saya akan membawa beberapa orang ke Kekaisaran Aosan. Dengan kehadiran Kaisar Agung Aosan, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Selain itu, bahkan tanpa Kekaisaran Aosan dan Kaisar Agung Aosan, kita sama sekali tidak perlu takut pada ras naga. Wang Xian menyentuh wajah gadis-gadis itu agar mereka tidak perlu khawatir. Xian kecil, kamu juga harus memperhatikan keselamatanmu. Lagi pula, pihak lain adalah naga. Sekelompok gadis menekankan lagi dan lagi. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Raja Naga, semua anggota dari 5 divisi pertempuran besar telah tiba. Pada saat ini, suara Perdana Menteri Gui terdengar. Di belakang Perdana Menteri Gui, semua murid dari 5 divisi pertempuran besar telah tiba. 5 divisi pertempuran besar adalah setengah dari kekuatan Istana Naga. Selanjutnya, mereka adalah 5 divisi tempur terkuat. Para pemimpin dari 5 divisi tempur memiliki umur panjang tingkat 3, yang memungkinkan mereka untuk bertarung melawan mereka yang satu tingkat di atas mereka. 10 orang dengan umur panjang tingkat 1. 40 orang dengan umur panjang setengah langkah. Dengan kata lain, ada lebih dari 50 orang yang memiliki kekuatan tempur alam umur panjang. Dengan lebih dari 50 ahli umur panjang, mereka benar-benar dapat menghancurkan Kekaisaran Aosan dalam hal jumlah. Siapkan para murid dari 5 divisi pertempuran besar. Ikuti saya di ekspedisi. Tatapan Wang Xian menyapu Ao Jian, Ao Qitian, dan yang lainnya saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ya, lebih dari 10.000 murid dari 5 divisi pertempuran utama segera merespons dengan keras. Ayo pergi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan 9 naga banjir terbang sambil menarik tahta. Setelah memberi sinyal kepada sekelompok gadis, Wang Xian duduk di singgasana naga dan segera terbang keluar dari Istana Naga. 9 naga banjir dari tingkat umur panjang ketiga menarik tahta naga sementara para murid dari 4 divisi pertempuran utama menunggangi anggota divisi gunung di belakang mereka. Naga Phoenix Api adalah salah satu spesies naga yang lebih maju. Mereka memiliki tubuh yang panjangnya lebih dari 10 hingga 20 meter. Kepala mereka seperti kirin, dan mereka memiliki sepasang sayap besar yang menyala. Mereka luar biasa dan luar biasa. Sekelompok monyet iblis, pengawal naga, dan anggota divisi panah mata surgawi dari divisi tempur iblis menunggangi naga Phoenix Api. Mereka mengikuti di belakang Wang Xian dan memancarkan aura yang menakutkan. Iblis aneh dari divisi Dragon Spur bersembunyi di ruang kosong di sekitarnya. Ya dewa, aura yang menakutkan. Lihat ke langit, apa itu? 9 makhluk hijau tingkat umur panjang menarik kursi naga dan ribuan ahli mengendarai tunggangan magis. Mereka adalah prajurit Istana Naga dan Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga. Kemana mereka pergi? Para ahli Istana Naga terbang di langit. Ketika mereka melewati kota-kota di bawah, mereka terkejut ketika melihat tim yang begitu kuat. Hanya Raja Naga dari Istana Naga yang bisa menarik tahta naga dengan 9 ahli tingkat umur panjang. Wang Xian memimpin para prajurit Istana Naga maju dengan cepat. Berita tentang Istana Naga dan aliansi antara Kekaisaran Aoshan dan klan naga juga tersebar ke Kekaisaran Manusia Naga. Bang! Kekaisaran Aosan dan Istana Naga bersekutu. 9 kerajaan dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix mengabaikan perintah pembunuhan naga di benua itu. Bagus. Apakah mereka akan memberontak? Di Istana Naga Kota Naga, Putra Naga, Kaisar Naga, menerima berita satu persatu. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia menamparkan tahta naga dengan keras, menyebabkan para menteri di depan segera menundukkan kepala. Bahkan jika seluruh umat manusia ditambahkan bersama, mereka akan tetap seperti semut di depan ras naga. Jika bukan karena Kaisar Aosan, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat matanya berbinar. Kaisar Naga, menurut informasi yang kami terima, Raja Naga memimpin pasukan Istana Naga menuju ke Kekaisaran Aosan. Menurut dugaan kami, dia seharusnya membantu Kekaisaran Aosan berurusan dengan kami.